Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Noval, NRP 07 11 19 4000 0203 dari Departemen Teknik Elektro, Institut Teknologi 10 November. Di sini saya akan menjelaskan tugas evaluasi tengah semester dari mata kuliah Otomasi Sistem yang diajar oleh dosen Pak Eka Iskandar dari Prodi Sistem Pengaturan. Oke, langsung saja kita ke nomor 1. Nomor 1 yaitu gunakan ladder diagram untuk menghitung luas kulit atau sapi atau kambing. Nah, di sini terdapat 10 operasi. Operasi pertama yaitu terdapat tombol on atau off untuk menyalakan dan mematikan mesin dan program. Yang kedua, saat mesin dan program akan on dan operator harus menekan tombol pilihan panjang atau lebar. Yang tiga, ketika dipilih panjang, maka conveyor on bergerak membawa kulit sapi atau kambing dari kanan ke kiri. Yang keempat, sensor fotoelektrik mendeteksi adanya kulit sapi atau kambing pada konveyor. Yang kelima, pulse input yang dihitung dari sensor magnetik yang mendeteksi roda gigi yang mendekat pada gigi gear pada konveyor. Yang keenam, jika 10 gigi telah mendekati sensor magnetik, maka di counter akan menunjukkan angka 10 yang setara dengan panjang kulit sepanjang 1 meter yang telah dihitung oleh program. Yang ketujuh, sensor fotoelektrik tidak mendeteksi adanya kulit sapi atau kambing pada konveyor, dan maka perhitungan panjang akan selesai dan disimpan di memori PLC. Yang ke-8, posisikan lagi kulit untuk menghitung lebar dari kulit sapi atau kambing. Yang ke-9, ulangi langkah 1 sampai 7. Yang ke-10, setelah diperoleh perhitungan panjang dan lebar kulit sapi atau kambing, maka LCD display akan menampilkan luas kulit sapi atau kambing. Nah, kita langsung saja mengaplikasikannya pada aplikasi Delta WPL PLC. Baik, ini sudah membuka aplikasi Delta WPL PLC. Di sini terdapat komponen input dan komponen outputnya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu komponen input dan komponen outputnya. Di sini ada X0, ini merupakan tombol start, X1 adalah tombol off, Y0 ada coil tombol start. Di sini ada X2 dan X3, di mana X2 adalah tombol panjang, X3 adalah tombol lebar. Yang nantinya ketika ditekan salah satu akan menghidupkan conveyor. Conveyor berjalan, dan X4 adalah photo electric sensor. Dan yang ketika dihidupkan itu akan memulai menghitung panjang atau lebarnya kulit sapi atau kambing melalui roda gigi. Di sini ada roda gigi, dan di sini ada output buat timer untuk menjalankan roda gigi. Nah, di sini ada timer, yaitu menandakan jalannya proses perhitungan panjang atau lebar kulit. Nah, di sini saya setting sampai 25. Ketika sudah mencapai 25, maka counter akan menyatakan K1 dan akan bertambah setelah K25. Ketika K1 yaitu berarti 100 cm, dan ketika K10 maka sudah mencapai 1 meter. Y4 di sini ada proket, Y5 di sini adalah magnetic sensor. Nah, terus di sini ada channel, yaitu jalan untuk menyimpan memori panjangnya kulit sapi atau kambing ke C1 yang nantinya akan disimpan dalam C1. Jadi C1 ini merupakan memori. Nah, sini ada timer dan reset untuk mereset conveyor, jalannya proses. Nah, di sini saya langsung mensimulasikan saja. Saya menekan tombol start. Di sini saya menekan tombol panjang, conveyor berjalan, dan photoelectric sensor akan menyala. Setelah itu, di sini sudah berjalan menghitung kulit panjang kulit sapi. Nah,
Di sini counter C0 menunjukkan panjangnya kulit sapi atau kambing. Sini K1 berarti sudah 1 meter. Nah, ketika tombol panjangnya saya off kan, maka di counter akan tersimpan kulit sapi yang sudah terhitung sepanjang 2 meter 400 cm. Seperti itu. Dan selanjutnya untuk tugas 2, nah pada nomor 2 yaitu disuruh merekam kejadian berapa lama pompa bekerja. Nah, di sini nanti akan dibagi 2, yaitu pada saat mengisi dan menguras. Nah, nanti ketika air mencapai level rendah, maka pompa akan dihentikan. Dan jika air mencapai titik tertinggi di exchanger switch, maka air akan mengalir dan menguras sehingga ketinggian level air akan menurun kembali. Nah, langsung saja kita buka Delta WPL PLC. Nah, di sini kita udah membuka kembali aplikasi Delta WPL PLC lagi. Di sini ada komponen input dan outputnya. X0 adalah tombol auto atau manual, X1 adalah tombol low level switch, X2 adalah tombol start atau stop, Y0 adalah motor. Nah, Y1 adalah latch atau unlatch, yaitu saat keadaan menguras dan mereset ketinggian air menjadi low level lagi. Nah, Y3 adalah pompa menyala saat berada pada low level. T0 adalah timer, yaitu sebagai indikator pengisian air melalui pompa saat kondisi low level. Setelah itu ada counter. Di sini saya misalkan K sama dengan 10, berarti tangki ketika mencapai titik tertinggi dan selanjutnya akan memulai pengurasan. Di sini ada C1. C1 adalah tempat memori atau menyimpannya tangki setelah keadaan high level. Ketika sudah mencapai high level misalnya 2 gitu. Di sini C1 akan menunjukkan K sama dengan 2. Nah, Y6 saat menyala karena sudah high level, maka akan memulai pengurasan air. Di sini T2 adalah timer untuk memulai pengurasan airnya. Di sini ada C2 untuk counter ketika mencapai K sama dengan 10. Maka ini permisalan K sama dengan 10. Maka tangki sudah mencapai low level lagi. Nah, Y7 nantinya akan menyala dan akan mereset timer dan counter saat memulai pengurasan. Sini akan langsung mensimulasikan saja. Tombol start atau on-nya saya on-kan dan keadaan ketika low sensor. Nah, otomatis di sini akan berjalan pompa dan timer akan berjalan dan counter akan mulai menghitung. Nah, di sini sudah mencapai keadaan high level. Indikator Y1 dan Y6 sudah memulai pengurasan yang nantinya akan disimpan ke dalam memorinya yaitu C1. Nah, di sini K91 berarti sudah mencapai high level 1 kali. Di sini tadi sudah menjadi low level lagi dan sekarang sudah memasuki high level dan melakukan pengurasan. Jadi mohon maaf agak cepat karena di settingnya waktunya K10. Jadi sudah mulai low level lagi dan menyimpan. Ketika saya off kan, maka
counter akan menyimpan seberapa banyak dia mencapai titik high level counter C1. Nah, di sini menunjukkan K3 berarti sudah 3 kali mencapai pada keadaan titik tertinggi high level. Oke, sekian dari presentasi tugas evaluasi tengah semester dari mata kuliah otomasi sistem. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.